Kadang kita terlalu sibuk mencari tempat jauh, kota besar, atau destinasi yang viral di media sosial, sampai lupa bahwa setiap daerah sebenarnya punya keindahannya sendiri. Hanya saja, tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk menemukannya. Dan mungkin itu juga yang sedang aku pelajari waktu itu. Saat untuk pertama kalinya, aku mengajak teman-teman kelompok tugas aku untuk trip bareng menuju sebuah keindahan alam di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sering dilewati, tapi jarang benar-benar diperhatikan. Ide ini sebenarnya muncul begitu saja, spontan, tanpa rencana panjang. Saat aku bilang, guys, main ke Curug yuk dekat rumah Rahmat. Dan kalimat sederhana ini entah kenapa langsung berubah menjadi keputusan bersama yang tidak banyak dipertimbangkan. Karena mungkin di antara penatnya tugas dan rutinitas, kami semua diam-diam butuh ruang untuk bernafas. Dan pagi itu aku berangkat dari Semarang bersama Chandra, teman yang juga pernah satu cerita denganku saat student exchange di Thailand. Dan kami memulai perjalanan pada pukul 6 pagi. Dengan cuaca cerah yang tidak terik, seolah alam sendiri sedang memberi izin untuk kita pergi. Perjalanan 2 jam menuju Kabupaten Batang terasa seperti transisi dari riuhnya kota menuju ketenangan yang pelan-pelan menyapa. Kami melewati persawahan dan perkebunan yang terbentang luas. Di dalam perjalanan, ada perasaan campur aduk antara semangat dan penasaran. Karena trip ini benar-benar dadakan. Tanpa ekspektasi tinggi, tanpa itinerary rumit, hanya bermodal niat dan kebersamaan. Oke, kita akan menuju Curug di Kabupaten Batang bersama 3 anggota kelompok. Observasi air terjun. Terus kita nanti bakal senang-senang di sana, oke? Mantap. Sesampainya di titik kumpul, tanpa banyak bicara kami langsung menuju lokasi yang dituju. Melewati pedesaan yang sunyi dan hutan pinus yang menjulang rapi, seperti barisan penjaga alam. Oke guys, kita trekking menuju Curug Genting khas plat G. Oke, kita perjalanan menuju ke curugnya. Yes. Paling sekitar 10 menit, 15 menit ya. Soalnya deket, udah kelihatan dari sini. Oke. Dengan tiket masuk Rp5.000 serta parkir Rp3.000, kami mulai trekking menuruni anak tangga yang cukup curam dan licin. Satu demi satu, langkah terasa seperti ujian kecil. Karena selain harus menjaga keseimbangan, kami juga harus melawan rasa takut terpleset. Tetapi justru di situ letak asiknya. Karena perjalanan menuju sesuatu yang indah memang jarang ada yang instan. Dan ketika akhirnya Curug Genting Belado itu terlihat di depan mata. Halo guys, kita udah sampai di Curug Genting.
rasa lelah langsung seperti luruh begitu saja. Airnya jatuh dengan tenang, segar dan dingin. Tempatnya masih alami dan sepi pengunjung, hampir tanpa sampah. Seolah alam ini belum banyak disentuh oleh tangan manusia yang merusak. Dan aku berdiri di sana sambil berpikir bahwa mungkin kebahagiaan memang sesederhana ini. Berada di tempat yang tidak ramai, bersama orang-orang yang tepat tanpa harus menjadi siapa-siapa. Sangat-sangat luar biasa di sini, dan kita melanjutkan episode ngilang untuk bolan, dan kita sudah sampai di Curug Genting Blado. Kami bermain air, tertawa, tetap saling mengingatkan untuk hati-hati. Karena bebatuan berlumut membuat pijakan kaki menjadi licin. Dan di sela-sela itu, ada rasa syukur yang diam-diam tumbuh. Karena tidak semua tempat indah harus mahal atau terkenal untuk bisa memberi makna. Gak pernah olahraga. Sampai guys. Dan sebelum pulang, kami menyempatkan diri menikmati hutan pinus yang tadi kami lewati. Guys, kita udah berada di Pinus. Nih motornya ditaruh tengah karena kita nggak bawa tripod, lupa. DIY tripod. Tripod versi 20 juta. Tripod termahal. Nih view-nya ke sana tuh bagus. Tuh, kita nanti bakal bikin video-video di sini. Pinusan di sini. Enak sih tempatnya. Jadi kalau habis pulang sekolah, soalnya ada kayak campground-nya gitu. Tuh anak-anak sekolah pada di sana. Jadi enak buat nongkrong gitu. Nggak bisa dirangkul. Mengobrol, berlari kecil tanpa alasan, sekedar merasakan angin dan membiarkan waktu berjalan tanpa tekanan. Oke guys, kita mau ke mana? Kita mau kemana? Ke KITB. KITB itu apa? KITB itu kawasan industri terpadu Batang. Oke. Pantai. Kita mau lihat sunset. Kita mau lihat sunset. Di pantai. Kita mau lihat sunset di pantai. Kurang aja sini. Oke guys. Ambil Bang, ambil sana. Bisa ambil yang masukin tas lo. Kelakuan bokem maksimal. Sore harinya, kami berencana melanjutkan ke pantai untuk sekedar menikmati senja. Meskipun ada sedikit keraguan karena sebelumnya hujan turun cukup lama dan deras. Tetapi, kami tetap berangkat dengan harapan bahwa hari itu akan ditutup dengan sempurna. Dan disitulah konflik kecil muncul. Karena setelah perjalanan yang tidak sebentar, sesampainya di lokasi, ternyata area yang ingin kami datangi sedang ditutup karena pembangunan. Sejenak suasana menjadi hening. Ada rasa kecewa yang sulit disembunyikan. Karena ekspektasi yang sudah dibangun harus runtuh dalam sekejap. Kita nggak bisa ke pantai, Chan. Jadi nyore Karena ditutup guys. Tidak mau boleh ngintip masuk. nggak? Mau ngintip nggak? Ternyata tempat sunsetnya lagi dibangun. Tuh coba kita ngintip guys. Namun mungkin disitulah pelajaran berikutnya.
bahwa tidak semua rencana harus berhasil untuk bisa disebut perjalanan yang berarti. Seminggu kemudian, kami kembali mencoba. Kali ini menuju daerah rumah Raffi di Pekalongan. Sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan dari lokasi sebelumnya. Dan dengan tiket Rp10.000, kami tiba di sebuah aliran sungai alami dengan tebing bebatuan gelap yang menjulang. Tempat ini sering disebut dengan Black Canyon. Running down to the good time, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decided Tempat itu sepi, sunyi, dan justru disitulah letak kebebasannya. Kami bisa berenang tanpa terganggu, tertawa tanpa merasa diperhatikan. Dan aku sedikit terkejut ketika menemukan air terjun mini di sana yang membuat suasananya terasa semakin magis. Seolah alam sedang menunjukkan sisi tersembunyinya hanya untuk kami yang mau datang dan menghargainya. Dari semua perjalanan itu, aku belajar bahwa keindahan tidak selalu berada jauh dari rumah. Kadang ia tersembunyi di kabupaten berplat G yang sering dianggap biasa saja. Dan mungkin yang membuatnya istimewa bukan hanya tempatnya, tetapi proses menuju ke sana, kegagalan yang menyertainya, dan orang-orang yang berjalan bersama kita. Karena pada akhirnya, yang kita ingat bukan hanya pemandangannya, melainkan cerita di baliknya. Itu dia beberapa tempat indah yang tidak aku sangka sebelumnya. Tempat-tempat yang mengajarkan bahwa spontanitas bisa melahirkan kenangan, bahwa kekecewaan bisa diganti dengan kejutan, dan bahwa alam selalu punya cara untuk menyembuhkan. Jadi, kalau menurutmu masih ada tempat tersembunyi lain yang layak dikunjungi, tulis di komentar. Siapa tahu perjalanan berikutnya dimulai dari satu kalimat sederhana lagi. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye, friend.